saya ingin mengutip kembali tentang kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab dan kitab Rasail fi Ilmil Ansab terkait dengan terputusnya nasab Ba'lawi yang telah terbukti putus, terbukti palsu berdasarkan kajian historis, kajian genealogi ilmu nasab, dan kajian tes DNA. Di mana kutipan yang akan saya bacakan, ini akan saya bacakan dari seorang pakar nasab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tentang bagaimana sih kita ketika sudah mengetahui bahwa Ba'lawi ini adalah merupakan bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW, pada saat yang sama mereka masih mengaku di hadapan publik dan tidak mengiktiraf keterputusan mereka kepada Rasulullah. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, la yajuzu bihalin ay yaskuta ala munkari ilmihi lianna sukutahu ala al-kadhibi bin nasabi yakunu kal-iqrar fayakunu ahadal kadhibina wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh hadha in sakata fa kaifa biman yanqulul kadhiba wa la yajuzu sukutu 'ala al-kadhibi fin nasabi wa la mujalasatul wadda'ina wa illa kana wahidan minhum. Kata Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab, itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Fayakunu wahidan, fayakunu ahadal kadhibin, maka orang itu, kiai itu, ulama itu, yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi, tapi kemudian dia masih membelanya, ahadal kadhibin, dia akan menjadi salah seorang pendusta itu. Wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hadza in sakata, hukum ini hanya bagi orang yang diam. Fa kaifa biman yanqulul kadhiba, bagaimana dengan orang yang menyebar luaskan kedustaan itu. Dan yang terakhir ini menarik, Bang Yusuf. La yajuzu sukutu 'alal kadhibi bin nasab wa la mujalasatul wadda'in wa illa kana wahidan minhum. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela, kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Bagaimana bagi kita orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang kepalsuan nasab Ba'lawi ini yang telah terbukti, saya ulangi kembali, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah, dari sisi DNA, semuanya gagal. Tapi kemudian masih ada saudara-saudara kita yang masih mengakuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan, terutama menyadarkan bagi orang yang memalsukan nasab itu? Dan di sini pula saya akan mengutip daripada Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di kitab yang sama, Muqaddimah fi Ilmil Ansab, halaman 180, dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab 187. Fa'alaika fi awwalil amri bin nushi fata'muruhum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkar wa tad'uhum bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa tujadiluhum billati hiya ahsan wa alla tata'assafa fi isti'malil haqq
بأن تمكنت من نفوسهم القوى الحكيمة العاقلة واستجابوا للنصيحة فعليك أن تكف عنهم وإلا تشهر وتفضح بل يجب عليك أن تسترهم وأن تعتذر لهم بجمل الأعذار أما إن لم يستجيبوا ولكنهم أخذوا بالتمادي في ضلالتهم وبغيهم فعليك أن ترفع أمرهم إلى الحاكم وأن تبين حالهم للناس ومن ثم فإن عليك مجاهدة الكاذبين بغليظ المقال ومنازلة المزورين بفاصل الفعال. Ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab halaman 187. Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada para Ba'lawi ini bahwa nasab mereka telah terbukti putus, nasab mereka telah terbukti palsu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi, di dalam darah mereka tidak mengalir darah Nabi. Hasil tes DNA mereka G, yang merupakan orang-orang Kaukasus, bukan orang-orang Arab. Tapi dengan semua itu bagi kita, orang-orang yang sudah mengetahui itu, fa'alaika fi awalil amri bin nuskhi, dengan cara nasihat. Fata'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Kita memerintahkan mereka dengan baik, melarang mereka dari berbuat mungkar. Wa tad'uhum bil hikmah. Kita mengajak mereka dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan, dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan keyakinan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa tujadiluhum billati hiya ahsan, dan kita berdebat dengan mereka secara ilmiah. Wa alla tata'assafa, kita jangan berbuat zalim pada mereka fi isti'malil haq, atas nama kebenaran. Fa in tamakkanat min nufusihim al-quwal haqimah al-aqilah wastajabu lin nasiha fa 'alaika an takuffa anhum. Kalau mereka sudah mau menerima, kita berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi. Atau maaf Pak Dr. Ribut, Pak Yusuf Mas, kami ini tetap meyakini daripada bahwa kami ada turun Nabi, tetapi silakan bagi orang lain untuk tidak meyakini kami sebagai turun Nabi. Kami tidak akan lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Balawi. Kalau mereka sudah demikian, fa'alaika anta kuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushhira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Bal yajibu 'alaika an tasturahum, bahkan kita harus menutupi daripada aib ini. Wa an ta'tadhira lahum, dan kita memberikan ruang, menguzuri mereka bijumalil a'dzar, dengan berbagai macam alasan-alasan. Tetapi amma illam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima bahwa ada dalil-dalil keterputusan nasab mereka secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu DNA, walakinnahum akhadu bitamadi, mereka terus demikian fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa baghyihim, fa'alaika an tarfa'a amrahum ilal hakim, maka seharusnya yang harus dilakukan kita laporkan kepada pemerintah. Wa an tubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia, kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku turunan Nabi dari Ba'lawi itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min samma, dari situ, fa inna 'alaika mujahadatal kadzdzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta.
Dengan apa? Bighalizil maqal. Boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawwirin, dan apa namanya itu kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan apa perbuatan-perbuatan yang dengan itu mereka akan sadar. Itu adalah cara kita di dalam berinteraksi atau menyadarkan daripada Ba'lawi. Sebelum kita ke yang lain, ada lagi ini. Kita ini penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat sebelum nanti kita persilahkan Dr. Ribut Nurhuda dengan Dr. Soleh Basyari, Ketua CSIIS, dalam menerangkan tentang Ahli Bait. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Rasail fi Ilmil Ansab halaman 179. Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu, ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan Syekh Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba'. Walakinnahum yatadhaharuna bihusni samti wa bihamidil akhlaq. Orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlaq. Orangnya kasar akhlaknya. Wa dana'atut tiba'. Rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadhaharuna bihusni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Asalis, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Ar-rabi, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Nafyul ansabis sahihah. Senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Kemudian al-khamis tashihul ansabis saqitah. Mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu. Jadi nasab yang sahih mereka palsukan, nasab yang palsu mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iya. Mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya, orang-orang yang bernasab palsu ini. Ini nasabnya palsu. Ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan. Ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia. Mereka memperkuat Ba'alawi. Ba'alawi juga memperkuat daripada Bani Ahdal. Yang ketujuh, as-sa'yu al-hafithu nahwa syuhrati wattalaqqubi bi alwanil alqabi wal ghadabi min ishtiharil akharin. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak, lakob-lakob, gelar-gelar, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi.
Kemudian yang ini yang paling penting, tab'u khatmin yaqtatuna bih. Ciri-ciri keturunan nabi palsu adalah mereka membikin paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turun nabi, padahal mereka palsu. Ini para dzurriyyah nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang kayak paspor begitu. Mereka cukup kesaksian dari nakib mereka untuk keluarga mereka, tidak dibawa-bawa, kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik seperti novel orang Solo itu. Dia ini ciri-ciri keturunan Nabi asli harus punya ini, harus punya paspor nasab dari Rabita Alawiyah. Lah ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi merupakan ciri-ciri daripada nasab yang palsu. Nah, demikian Mas Yusuf dari apa yang bisa saya sampaikan untuk pertama ini sebelum nanti kita berdiskusi tentang Ahli Bait. Terima kasih. Saya itu dulu janggal. Kenapa di Indonesia gak ada yang memperlihatkan yang genteng Dzurriyyatur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di mana-mana negara, setiap negara itu pasti ono sing gak seneng karo habaib. Di Yaman, Hadramut sendiri ada, di Mekah ada, di Saudi Arabia, di Arab banyak yang mubghid kepada Ahlul Bait itu ada. Tetapi di Indonesia ini dulu saya tak kok nggak ada, ini gimana? Dan justru di sini adanya yang nggak seneng Kanjeng Nabi Muhammad SAW semakin kelihatan, tambah alhamdulillah kelihatan yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau saya pribadi ya seperti daunnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali fika mubghidun mufrid wa muhibbun mufrid. Karena daunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ceplos kepada Sayyidina Ali, ya Ali engkau pasti ada yang benci kenemenan dan cinta kenemenan, dan itu berarti ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Nah, dengan konteks Indonesia yang seperti ini, kita ini nggak bisa mengatur semua baik semua, atau nakal semua nggak bisa. Wong ngongkon ngaji semua juga nggak bisa. Kita ngongkon sholat kabeh mewajibkan juga nggak bisa. Memang Indonesia negara kita kan seperti itu, ya. Kongkon maksiat kabeh ya ora iso, kongkon nakal kabeh. Jadi kalau menurut saya fenomena cinta Ahlul-Bait dan bughd Ahlul-Bait ini tidak akan habis 100%. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah sudah muncul argumen-argumen yang membenarkan bahwa nasab Alawi itu sudah sambung. Tugas kita sudah selesai. Ini loh yang benar hujahnya ini. Suruh semua baik semua. Kita nggak mungkin orang di Indonesia gak usah mendem kabeh, nggak mungkin. Nggak mungkin di Indonesia semua terus apa namanya nggak karaokean kabeh, nggak dandutan, nggak bisa memaksa, nggak bisa menghabiskan. Kita nggak bisa menghilangkan sama sekali. Cuma apakah kita itu jadi orang jelek apa orang baik gitu ya. As-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Tinggal gitu aja. Kiai kayak Mbah Maimun yang seneng Ahlul Bait itu lebih baik apa yang nggak seneng Ahlul Bait? Minimal kalau membaca dalil bingung-bingung ya, kayak ada hikmah. Kamu kalau kepengen jadi orang baik cukup kamu lihat kelakuan orang lain. Kalau kamu lihat orang lain gak pantas, maka kamu jangan lakukan. Kalau kamu lihat orang lain pantas, kalau kamu gak sengaja, ojo golek-goleki ya. Yang digolek-goleki ngerasani ya. Kalau kamu gak sengaja melihat yang dilakukan oleh orang lain pantas, ya kamu lakukan. Berarti itu yang pantas. Kalau melihat orang lain kok gak pantas, ini gak usah ilmu tanpa kitab itu ya.
Kalau ngeliat orang makan orang pantas, maka kamu jangan lakukan. Kamu lihat orang yang gak seneng Ahlul Bait, orangnya gimana? Yang seneng kepada Ahlul Bait termasuk Mbah Maimun bagaimana? Kalau sulit memahami hujah-hujah yang ada, argumen. Jadi semoga kita kepada termasuk yang Ahlul Bait yang bisa meniru Mbah Maimun, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada ini saya sampaikan penting karena fenomena guru gembul kemarin debat ya. Guru gembul saya sebenarnya mengikuti karena ini permasalahan umat. Jadi permasalahan umat ini mumpung rame, mumpung dihadirkan, mumpung di ini mengatakan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Ini kalau izinin kepada Karuf matur masalah rodok dangu kedik mboten napa izin. Ini karena fenomena guru gembul kemarin mengatakan seakan-akan ilmu nasab itu tidak ilmiah. Jadi gini, ini penting, umat ini harus tahu. Ini harus tahu bahwa menurut guru gembul kemarin, bahwa ini kan ilmu nasab akidah itu kan kepercayaan. Kepercayaan itu tidak ilmiah, tidak apa namanya bahasanya apa? Tidak tidak rasional dan lain-lain lah, tidak akademisi, tidak apa macam itu. Kalau menurut saya enggak. Keluasan keilmiahan Islam, syariat Islam yang termasuk mengatur nasab, mengatur ilmu nasab itu sangat-sangat rasional. Sangat-sangat rasional. Kenapa? Jadi di kitab Fiqhul Manhaji dikatakan syuhra wal istifadah itu dicukupkan. Kenapa? Karena realitanya secara realistis orang itu kalau kepingin mencari nasabnya harus ada bukunya, catatannya enggak mungkin. Coba yang sini sing catatannya ono Mbah Buyute sapa? Masa harus rasa itu namanya nggak realistis. Maka oleh karena itu Islam itu rasional tapi juga realistis. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW dalam membikin ilmu nasab itu dan begitu yang lain-lainnya, nggak semuanya itu harus yakin. Kayak kemarin ditanya, Ka'bah itu kenapa kok di sana? Ya sudah syuhra wal istifadah. Kalau kamu kepingin tahu deket-deket, oh malah gak realistis, gak Islam, malah gak realistis, gak kenyataan. Jadi ajaran syariat Islam, ketika kita membuat undang-undang, begitupun syariat membuat undang-undang syariat, itu maka secara filsafatnya gak semuanya harus yakin. Makanya setiap undang-undang gak semuanya harus yakin dan paten. Makanya setiap undang-undang apapun termasuk UUD 45, kalau kamu gak setuju orang pondok, UUD 45 dan undang-undang dimanapun pasti ada celah-celah untuk dipermainkan. Kenapa? Karena memang realistisnya seperti itu, gak bisa lagi. Memang ada yang nggak harus 100% sempurna dalam segi keyakinan dan secara ilmiah ala guru gembul. Memang ada yang harus dipakai dzon-dzon, itu sudah dihukumi dengan apa? Dengan dihukumi yakin. Maka termasuk lagi contoh banyak, termasuk nasab itu juga dzon tapi sudah dihukumi oleh oleh kebaikan, termasuk husnudzon, ya, husnudzon kepada orang, yang penting gak tatoan lah, gak tatoan, gak nakal, di husnudzoni walaupun gak yakin ya gak ada salahnya, gak harus yakin orang itu baik, tapi kan tetap itu ganjaran, ya. Makanya hukum Islam nahnu nahkumu bidzawahir wallah yatawalas sarair. Kenapa? Karena memang kalau semua harus yakin nggak realistis, nggak akademis. Justru malah yang akademis itu kadang yang ngambang-ngambang kayak gini. Seperti mimpi lagi, mimpi tidak dijadikan syariat.
Ya kadang mimpinya orang soleh, orang ini ada, tapi kan nggak bisa diterapkan secara umum, nggak bisa diterapkan secara umum. Ya nek sing ngipi memang orang soleh dan berani. Realitanya ada di Indonesia ini yang ngaku-ngaku ngipi ketemu Kanjeng Nabi, ngipi ketemu Kanjeng Nabi di politik, Mbah. Setelah lewat, enggak, itu saya bikin-bikin. Nggak tahu ada yang ingat apa enggak, nanti di memorinya dicari. Mbak Wali. Jadi justru itulah keindahan Islam, nasab. Jadi akademisi itu enggak harus dinalar tok, tapi harus realistis, realita. Makanya mimpi terkadang juga dari soleh, tapi tidak boleh diamalkan, disebarkan oleh umum. Karena apa? Ini nggak realistis kalau diomongkan, nggak indah. Islam nggak indah seperti itu. Jadi itulah logisnya Islam, logisnya ilmu nasab, logisnya secara akal, bahwa mengapa ilmu nasab itu ilmiah, ya ilmiah, agama ilmiah. Lalu masalah yang kedua, guru gembul ini penting ya, saya sampaikan kepada umat, ranah kepercayaan itu beda dengan ranah ilmiah. Itu kalau kepercayaan gak islami, kalau kepercayaan islami sesuai dengan ilmiah. Contoh, kita kenapa kepada percaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya karena realistis. Quran sebegitu banyaknya, mukjizatnya begitu banyaknya. Masa kayak gitu, mukjizat itu kan mukjizat itu kan seperti dawuhnya kalau di kitab-kitab tauhid itu seperti bimanzilati qaulillah sadaqa abdi. Sadaqa abdi fi madda'ah. Benar yang diomongkan orang ini, beliau mengaku nabi dan keluar mukjizat-mukjizat. Dan faktanya nggak ada orang yang mengaku nabi terus mempunyai keanehan-keanehan. Musailamah al-kadzab ngaku nabi-nabi, berdoa mengikuti Kanjeng Nabi SAW, sumur sing asin Kanjeng Nabi didoai jadi tawar. Lalu ada orang pengikut Musailamah, ya Musailamah sahibuka yatfulu alal bi'r, meludah pada bi'r lalu menjadi tawar. Mbok yo kamu bikin kayak gitu. Lalu Musailamah kadzab, mana ada sumur yang asin, saya ludahi. Diludahi, tambah pahit, tambah asin. Nah ini kan jadi ranah akidah. Itu kamu mau percaya langsung satu mujizat silahkan, tapi enggak bertentangan dengan logis. Dan bahkan akidah kita, ilmu kalam kita, atau akidah Al-Quran, keyakinan Nabi, keyakinan apapun, itu semuanya logis, semuanya logis. Jadi memang tadi termasuk afat kita itu memang yang enggak salah satunya enggak mempunyai bidang dalam keagamaan ikut berbicara agama. Nah itu yang menjadi pokok permasalahan banyak di kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, enggak ada Islam yang enggak logis. Bahkan kepercayaan di Islam itu logis. Ya kalau enggak percaya ya tanya saya aja ya. Kalau masalah apa yang kurang jelas, insya Allah saya jawab dengan sendiri. Itu yang bisa saya katakan. Jadi sudah benar apa yang di dalil-dalilnya Gus Wafi, ya Gus Wafi di beliau Mbak Wafi Gus Wafi yang ada di ini, kalian bisa baca. Dan secara ilmiah Islam memakai kaidah-kaidah Islam itu sebenarnya